kita coba melakukan simulasi untuk praktikum pengenalan kontaktor dan motor satu pas. Oke, ini adalah simbol dalam sebuah kontaktor ya. Ini ada tombol-tombolnya ya, atau ini tombol-tombolnya. Nah, ada nomor-nomornya ya, nomor-nomornya ini. Nah, jadi ini adalah kalau 13 dan 14 itu untuk NO ya, normally open. Kemudian 21 dan 22 itu normally close. Kemudian ada kontak utama 135. Ini 135 246. Jadi sumber masuknya di sini. Kemudian ada A1 dan A2. A1 A2 ini adalah kontaktornya itu ya, kontaktornya itu atau magnetiknya itu ya. Nah, ini udah paham ya? Paham. Kemudian ini prinsip kerjanya. Ini prinsip kerjanya ya. Ini ketika kita beri sumber ini, maka terjadi ini akan terjadi magnetisasi di sini ya. Maka dia akan menarik sehingga posisinya berubah ya. Yang sebelumnya dia menjadi normally open, dia menjadi normally close. Ini ya, ini ditarik. Ini kena ketarik, dia menjadi NO. Sorry. Dia menjadi NO. Ya. Ini yang sebelumnya dia NO, ini menjadi NC. Nah, gitu ya. Ini prinsip kerjanya kontaktor. Jadi ketika kita beri supply, ini terjadi magnetisasi, maka dia akan menarik ini, plug ini ya. Ini ada pegas ya. Kalau kita lepas lagi, dia akan lepas lagi gitu. Nah, ini ya. Oke. Ini prinsip kerjanya. Nah, sekarang kita coba sebuah rangkaian terlock. Ini ada bola lampu ya, lampu. Ini kontaktor magnetiknya ya. Ini yang 1 2 itu ya, ini ya, 1 2 itu. Ini 1 2, 1 dan 2 ya. Dan 2 magnetik ini. Nah, ketika ini kita hidupkan ya, ini hidup, ini menjadi di sini ya. Sorry. Oke, ini hidup. Ini ya. Maka mengalirlah arus dari sini ya. Mengalir arus dari sini. Ini. Sehingga dia akan menarik ini. Tak, ini akan menarik dari sini. Ini kena ini menarik, dan ini juga akan mengalir arus, maka ini juga akan hidup. Nah, gitu ya, hidup. Ini juga akan nyatu gini. Itu prinsip kerjanya ya. Nah, ini ya, kalau kita off kan begini, ini menjadi on, dia akan berjalan di sini, akan timbul magnetisasi di sini, maka dia akan menyatu ya. Ini akan menarik di sini. Nih, kemudian ini akan lampunya akan hidup. Nah, ketika kita lepaskan dia akan lepas, maka lampunya juga akan. Nah, itu prinsip kerjanya ya. Dia NC itu sama dengan off ya, posisi mati, atau KM ini kontaktor magnetik ini ya, kontaktor magnetik. Nah, itu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini prinsip kerja motor induksi satu pas. Nah, motor induksi satu pas ini terdiri dari komponen utamanya adalah stator ya, stator atau yang diam, kemudian rotor atau yang berputar, kemudian kumparan bantu, gitu ya. Nah, kenapa motor ini berputar? Ya, karena adanya kutub yang kalau dia kutubnya sama dia akan tolak menolak, kalau kutubnya berbeda dia akan tarik menarik. Nah, mengapa dia bergerak ke kiri atau ke kanan? Karena adanya apa? Apabila dalam sebuah kumparan ini dialiri arus,
maka akan terjadi gaya-gaya atau hukum Loren ya. Hukum Loren, kamu ingat hukum Loren? Hukum Loren atau kaidah tangan kanan. Nah, kalau kaidah tangan kanan itu kalau arusnya dari sini dia berarti berputar ke arah sini, ya. Gitu. Jadi hukum Loren, disebutnya hukum Loren. Loren, oke. Ini sebenarnya motor induksi satu pas ini dia dua pas sebenarnya ya. Satu pasnya lagi adalah kumparan bantu, tapi biasa disebut orang juga satu pas. Nah, ini diagramnya ya, diagramnya motor tadi. Nah, ini suplai PLN ya, kita kasih 220 volt. 20 volt. Ini ada namanya saklar ya, saklar sentrifugal namanya. Jadi saklar sentrifugal ini bekerja ya, akan lepas ini ya, akan lepas kalau dia putaran motornya sudah melebihi dari 75%. Jadi sentrifugal tuh kira-kira gini. Sentrifugal itu ya, sentrifugal itu gini. Kalau kita naik mobil atau mobil ya, ketika kita belok ke kanan, seolah-olah kita terlempar gitu kan. Nah, itu namanya sentrifugal. Itu berbahaya pada putaran tinggi, bisa merusak motor. Maka pada 70% putaran normalnya dia akan lepas. Nah, itu ya. Oke. Ini kumparan utama, ya, kumparan utama. Dan ini kumparan bantu. Ya. Kumparan utama ini kita simbolkan dengan 1 ya. 1, 2. Dan kumparan bantu itu 3 dan 4 ya. Kutubnya ini ya, terminalnya itu ya. Terminalnya ini kan ada 4 ini ya. 4 ini ya, terminal ini. Terminal namanya ya, ini. Ini terminal 1 2 untuk kumparan utama. Ini terminal 3 4 untuk kumparan bantu ya, bantu. Ini sudah saya simbolkan. Nah, seperti ini kira-kira. Ini ya. Ini. Nah, ketika motor ini diberi tegangan ya, seperti ini, tegangan ini, dia akan berputar searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Ya. Ini terminal 1, terminal 2 atau kita bagaimana cara kita menentukan kumparan utama dan kumparan bantu nanti bisa dicek di labor. Ketika kita ukur dengan multi, dia tahanan yang tertinggi itu adalah kumparan utama, yang terendahnya adalah kumparan bantu. Ya, dalam saya cek tadi dengan juga itu warna kabel warna kuning dan warna hijau itu tergantung aja ya. Yang penting kita menentukan itu apa? Menentukannya dengan mengukur ya, mengukur kalau dia tahanan tinggi, berarti dia adalah kumparan utama. Ya, kalau dia lebih rendah, berarti dia kumparan bantu. Nah, ketika ini putaran motornya arah jarum jam ya. Ini searah jarum jam. Ya. Kita suplai dengan begini. Nah, bagaimana cara kita membalik putarannya? Membalik putarannya sini berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan ya. Berlawanan yaitu apa? Kutubnya ini kita balik ya. Yang kuning taruh di bawah ya. Yang hijau taruh di atas. Atau yang terminal nomor 2 itu kita suplai ya. Suplai ini langsung nih. Ya, artinya begini nanti nih. Ini titik ini, titik ini itu juga. Ini digabung ya, digabung. Terus kasih lagi. Nah, ini kira-kira ya kalau kita mau membalik arah putaran. Nah, oke, sekarang Pak Yoga akan menunjukkan caranya bagaimana kita menentukan kumparan utama dan kumparan batu. Sekarang kita menentukan kumparan utama dulu. Kita ukur. Ya, dapat nilainya 5,4. Berarti catat dulu 5,4 dicatat. Oke, sekarang diganti. Nah, itu kita dapat nilainya 2,9 atau lebih rendah dari yang utama tadi. Nah, ini adalah kumparan bantunya. Oke ya? Oke. Nah, ini Pak Yoga akan mencoba dulu. Pertama dinaikkan MCB-nya udah kan? Kemudian suplai masukkan, kemudian oke, berarti bekerja ya? Bekerja dia ya? Oke. Ya, sekarang kita coba dengan motor. Nah, sekarang Pak Yoga akan menunjukkan cara memasang ya. Masang untuk putaran ke arah jarum jam atau
cewek-cewek ya. Coba tuh. Bentar. Nah, dengan menggabungkan rangkaian kontaktor tadi ya dengan motor induk satu pas, sekarang kita supply, gitu bukan Kak? Nah, perhatikan. Ini putarannya searah jarum jam. Coba pelan Kak. Nah, coba perhatikan. Putaran kemana? Ke kanan ya, ke kanan. Nih, ke kanan ya kan, ke kanan. Oke. Sekarang kita ingin membalik putarannya. Bagaimana caranya? Kita membalikkan fasanya. Pak, sekarang Pak Yoga akan membalikkan fasanya, mengganti ya. Bentar. Nah, ini mengganti yang ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Oke, udah kokoh kan? Nah ya, sekarang kita supply. Nah, coba perhatikan ya berputar ya. Ini perputarannya melawan arah jarum jam. Coba dimatikan. Nah, akan kelihatan coba. Benar ya? Oke, sekarang pertikung kita sudah selesai.